Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video ini kami sedang membuat sebuah eksperimen dan juga praktikum mengenai proses keaktifan pada ragi yang setiap botol itu kita ada sebuah perlakuan yang berbeda pada botol tersebut. Jadi bagaimana prosesnya? Yuk kita simak video kita. Bye-bye. Pertama, langkah yang perlu kita siapkan adalah alat dan bahan. Di antaranya yaitu siapkan 3 botol bekas, sendok makan, ragi instan atau vermipan, balon, gula pasir, dan termometer. Jika alat dan bahan sudah disiapkan, langkah selanjutnya adalah masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan ke dalam masing-masing wadah. Setelah itu, tambahkan gula pasir sebanyak 1 sendok makan ke setiap botol. Pastikan takarannya sama, agar hasil percobaan dapat dibandingkan dengan baik. Setelah gula dan ragi dimasukkan ke dalam masing-masing wadah, langkah selanjutnya adalah menuangkan air dengan suhu yang berbeda-beda, sesuai dengan perlakuan yang akan diamati. Setelah itu, aduk hingga gula dan ragi larut secara merata. Setelah ragi dan gula larut dengan sempurna, langkah selanjutnya adalah tuangkan larutan tersebut ke dalam masing-masing botol. Dan jangan lupa untuk memberi label atau sampel suhu pada setiap botol agar tidak tertukar. Setelah itu, tutup mulut botol menggunakan balon yang telah disiapkan. Kemudian, tunggu dan diamkan selama 20 menit dan amati perubahan yang terjadi pada setiap botol. Perhatikan, apakah terdapat perbedaan pada kondisi balon di masing-masing perlakuan suhu? Setelah didiamkan selama 20 menit, terlihat perbedaan hasil pada setiap botol. Pada botol dengan air bersuhu normal, terbentuk busa dalam jumlah sedang dan balon mengembang cukup baik. Pada botol dengan air hangat, terbentuk busa paling banyak dan balon mengembang paling besar, yang menunjukkan bahwa ragi bekerja sangat aktif. Sementara itu, pada botol dengan air panas, hampir tidak terbentuk busa, dan balon hanya sedikit mengembang karena aktivitas ragi terhambat oleh suhu yang terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena suhu memengaruhi keaktifan ragi dalam proses fermentasi. Ragi memanfaatkan gula sebagai sumber makanan dan mengubahnya menjadi energi, alkohol, serta gas karbon dioksida, CO2. Gas CO2 yang dihasilkan kemudian terkumpul di dalam botol dan mengembangkan balon. Perbedaan suhu pada setiap botol menyebabkan aktivitas ragi juga berbeda. Pada air hangat, ragi bekerja paling aktif karena suhu yang hangat mendukung kerja enzim di dalam sel ragi. Akibatnya, proses fermentasi berlangsung lebih cepat sehingga menghasilkan busa dan gas CO2 dalam jumlah yang lebih banyak. Pada air bersuhu normal, ragi masih dapat bekerja dengan cukup baik, tetapi aktivitasnya lebih lambat dibandingkan pada air hangat, sehingga busa dan gas yang dihasilkan tidak sebanyak pada suhu hangat. Sedangkan pada air panas, suhu yang terlalu tinggi mengganggu bahkan dapat merusak sel ragi, sehingga fermentasi tidak berlangsung secara optimal, bahkan hampir tidak menghasilkan sedikit busa serta gas CO2. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa suhu memengaruhi keaktifan ragi dalam proses fermentasi.
Ragi bekerja paling optimal pada suhu hangat, sehingga menghasilkan busa dan gas CO2 paling banyak. Sedangkan suhu yang terlalu panas dapat menghambat aktivitas ragi. Oleh karena itu, semakin sesuai suhu yang digunakan, semakin aktif ragi melakukan fermentasi. Sekian video dari kami. Terima kasih semua sudah menonton. See you. See you. Bye-bye. Udah, udah, udah.